Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Sirta Aulia Paramiswari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang pertidaksamaan eksponen, kalian harus tahu terlebih dahulu sifat dasar pertidaksamaan eksponen dan juga pertidaksamaan eksponen itu apa, gitu ya. Nah, pertidaksamaan eksponen itu adalah pertidaksamaan di mana eksponennya itu mengandung variabel. Seperti yang kalian pernah pelajari sebelumnya tentang eksponen ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Karena kita mempelajari pertidaksamaan, sehingga kita sudah pernah, pasti kalian sudah pernah mengenal tanda yang meliputi tentang pertidaksamaan. Ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Nah, tanda-tanda ini yang akan kita gunakan ketika kita mempelajari pertidaksamaan eksponen. Nah, untuk eksponennya itu sendiri, karena eksponen itu adalah kita punya dua unsur ya. Eksponen kan kita mempelajari punya dua unsur ya. Unsur yang pertama adalah basis, unsur yang kedua adalah eksponen itu sendiri atau pangkat. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen kita tetap memiliki dua jenis basis ya. Saya tulis di sini basis. Ini saya umpamakan basisnya adalah A. Yang pertama basisnya yaitu A lebih dari 1. Yang kedua basisnya adalah antara 0 sampai antara A itu adalah antara 0 sampai 1. Nah gitu. Jadi kita tetap memiliki dua basis. Basis yang pertama A lebih dari 1, basis yang kedua antara 0 sampai 1. Jadi ini kita bedakan menjadi dua ya. Nah, untuk sifat dasarnya itu sendiri, ya, karena kita punya dua jenis basis, berarti kita mempelajari dua jenis ya. Yang pertama, ketika A-nya lebih dari 1. Oke, ketika A-nya lebih dari 1, kita punya tanda kan ada 4. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk A-nya yang lebih dari 1 ini, saya tulis di sini ya, untuk bentuk umumnya ketika saya punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx ya. Dia yang namanya pertidaksamaan ataupun persamaan itu sebenarnya konsepnya sama. Kanan sama kiri basisnya harus sama ya. Nah, ketika sudah sama di sini, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini. Nah, ketika ini tandanya lebih dari, berarti penyelesaiannya kita bisa menyelesaikannya dengan cara fx lebih dari gx ya. Saya bedakan aja ya warnanya ya, supaya kalian bisa lebih jelas. Jadi ketika saya punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, ketika basisnya sudah sama, berarti kita bisa menyelesaikannya fx lebih dari gx. Untuk kurang dari, sama. Jika saya punya bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, sehingga kita bisa menyelesaikan ya dengan cara ini basisnya sudah sama. Berarti ini tinggal fx kurang dari gx. Untuk yang lebih dari sama dengan sama kurang dari sama dengan bagaimana? Sama saja. Ya, ketika A-nya lebih dari 1 ya, A-nya masih lebih dari 1 untuk bentuk A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx. Jadi kita dapat menyelesaikan ketika basisnya sudah sama.
penyelesaiannya di sini kita tinggal cari fx lebih dari sama dengan gx. Kemudian untuk yang kurang dari sama dengan, ketika bentuknya itu A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara fx kurang dari sama dengan gx. Gitu. Sekarang bagaimana ketika basisnya atau A antara 0 sampai 1 ya, dengan bentuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, bisa diperhatikan di sini ketika A-nya antara 0 sampai 1, kita bisa menyelesaikan ketika tandanya sama lebih dari ya, basisnya sudah sama, berarti cara penyelesaian ini dibalik. Kalau tadinya lebih dari, berarti penyelesaiannya menjadi kurang dari. Sama halnya untuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Penyelesaiannya adalah fx dibalik, tadinya kurang dari, sekarang jadi lebih. Sama halnya untuk A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx ya. Kita punya penyelesaiannya berarti di sini dibalik, fx tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian yang terakhir, ketika bentuknya A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, ya, kita bisa menyelesaikan yang penyelesaian fx tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan gx. Nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Jadi ketika A-nya di sini lebih dari 1 ya, tandanya tetap sama untuk soal dan juga penyelesaian. Itu kalau lebih dari, ya nanti penyelesaiannya tetap lebih dari. Dan seterusnya sama dengan yang ada sama dengannya. Nah, ketika A-nya yang antara 0 sampai 1 ya, ketika A antara 0 sampai 1, nah di sini yang berbeda. Jadi dibalik. Kenapa kok dibalik? Karena ada kaitannya dengan pecahan gitu. Kalau pecahan namanya 1, misal saya punya 1/2, ini kan sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga kalau ada negatif 1 lebih dari kalau misalkan saya punya 8 ya, saya punya 8 itu lebih dari 2, misalkan saya kalikan dengan negatif 1, berarti menjadi 8 kurang dari negatif 2. Nah, dari sinilah dasarnya kenapa kok ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, penyelesaiannya harus dibalik nih. Fx-nya kurang dari gx. Ya, dan seterusnya sama halnya ketika ada sama dengannya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan.
Jadi itu sifat dasarnya, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita akan ke contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, saya punya di sini pertidaksamaan eksponen 5 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 1 per 25 pangkat x plus 1. Nah, karena konsep dari pertidaksamaan dan persamaan itu sama ya, persamaan dan pertidaksamaan itu sama, basisnya harus sama. Jadi kita harus mengubah dulu basis 1 per 25 ini menjadi 5 pangkat, karena di sini ada 5 pangkat ya. Untuk yang 5 pangkat 2x plus 2 di sini sama. Jadi di sini saya ubah dulu menjadi 5 pangkat min 2 ya. Sehingga kalau kita selesaikan di sini menjadi 5 pangkat min 2x min 2. Nah, ketika pangkatnya sudah sama, karena ini basisnya itu dia lebih dari 1 ya, sehingga kita langsung membuat penyelesaiannya, kita ambil fx dan gx-nya tanpa merubah tanda pertidaksamaan ini. Seperti ini. Jadi langsung aja saya lanjutkan di sini ya. Sehingga di sini dibagi 4 jadinya negatif 1. Sehingga di sini untuk himpunan penyelesaiannya seperti ini. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 1. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 saya punya ini. Akar 6 pangkat 2x min 1 kurang dari sama dengan 36 pangkat x min 4. Kalau ada akar seperti ini artinya adalah pangkat 1 per 2. Sehingga kita bisa ubah 2x min 1 per 2 kurang dari sama dengan 36 ini kita bisa jadikan 6 pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa menyelesaikannya di sini 6 2x min 1 per 2 kurang dari sama dengan 6 2x min 8. Karena basisnya sudah sama, kita tinggal selesaikan untuk fx dan gx-nya tanpa merubah ya. Karena tetap untuk a-nya lebih dari 1. Di sini ada pecahan, kita kalikan 2 semua ya. Sehingga di sini 2x min 1 kurang dari 2-nya dipindah ke sini. Ya, kita punya 4x min 16 2x min 4x kurang dari sama dengan min 16 plus 1. Di sini min 2x kurang dari sama dengan min 15. Perlu hati-hati di sini anak-anak karena ini dibagi dengan min 2 semua ya. Karena pembagian dengan negatif 2 negatif, sehingga tanda ini harus diubah menjadi x lebih dari sama dengan 15 per 2. Atau kita bisa tulis di sini
7 1 per 2. Sehingga kita bisa tulis untuk himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 7 1 per 2, di mana X adalah bilangan real. Saya tuliskan seperti ini dengan notasi seperti ini adalah notasi himpunan penyelesaian yang paling lengkap ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menuliskan hanya himpunan penyelesaiannya seperti ini saja, boleh-boleh saja. Hanya saja untuk notasi yang seperti ini adalah notasi yang paling benar. Jadi diartikan nih X ini lebih dari 7 1 per 2, itu dimana X-nya itu adalah bilangan real. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk contoh soal nomor 3 ya. Saya punya 2 per 3 pangkat 3X min 4 kurang dari 4 per 9 pangkat X. Nah, karena di sini basisnya pecahan ya, walaupun belum sama seperti ini kan kita bisa lihat ya, kalau basisnya ini karena pecahan, sehingga nanti kalau penyelesaiannya sudah sama, nanti penyelesaiannya otomatis ini tanda dibalik ya. Nah, tugas kita adalah menyamakan basisnya terlebih dahulu. Sini 2 pangkat 3, 2 per 3. Kita jadikan ini menjadi 2 per 3, berarti 2 per 3 pangkat 2. Nah, pangkat X. Ini menjadi 2 per 3 2X. Ini bisa kita selesaikan langsung tanpa harus mengubah basisnya karena basisnya sudah sama. Dan diingat, di sini karena basisnya itu adalah antara 0 sampai 1, sehingga kita bisa menyelesaikan penyelesaiannya ini untuk fx nya 3x min 4 harus dibalik tandanya menjadi lebih dari 2x. Sehingga di sini ketemu x lebih dari 4. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya saya tulis lengkap X sedemikian sehingga X lebih dari 4, di mana X adalah anggota bilangan real. Baik, lanjut. Saya lanjutkan untuk soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Saya punya 49 pangkat 3X min 4 lebih dari 7 pangkat X kuadrat. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Kita jadikan ke 7 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 6X min 8 lebih dari 7 pangkat X kuadrat. Ini basisnya sudah sama, sehingga kita bisa menyelesaikan fx dan gx-nya dengan tidak merubah tanda tidak samaan. Nah, di sini saya pindah ke sana semua ya. 0 lebih dari x kuadrat min 6x plus 8. Nah, sehingga kalau ada seperti ini, saya ubah tulisannya atau saya ubah tata letaknya. Ini menghadap ke 0 ya. Nah, berarti seperti ini. Kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini
sama dengan kan 0 dulu. Nah, karena ini pertidaksamaan, otomatis kita harus mencari intervalnya dengan bantuan garis bilangan. Ya, kita coba substitusikan 0, kita substitusikan ke sini, hasilnya positif. Sini negatif, sini positif. Sehingga kita bisa menemukan untuk interval, karena di sini kurang dari, jadi kita punya ini ya, karena ini kurang dari tidak ada sama dengannya, berarti filenya berlubang, sehingga kita punya untuk HP-nya atau himpunan penyelesaiannya di sini. X demikian, sehingga karena ini tengah-tengah, berarti X-nya antara 2 sampai 4, dimana X himpunan bilangan real. Oke. Lanjut untuk contoh soal nomor 5. Saya punya 1/8 pangkat 8 plus 2x min x kuadrat lebih dari 1/16 x pangkat x plus 2. Nah, oke. Karena di sini kita lihat 1/8 sama 1/16, kita jadikan ke dalam bentuk pecahan seperti ini aja ya, tanpa harus menjadikan ke dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga kita bisa dapatkan di sini 1/8 itu saya sederhanakan menjadi setengah pangkat 3. Satu per 16 menjadi setengah pangkat 4. Sehingga di sini untuk pangkatnya menjadi 24 plus 6x min 3x kuadrat lebih dari sama dengan setengah pangkat 4x plus 8. Nah, karena sudah sama-sama setengah, karena ini basisnya itu pecahan, sehingga di sini untuk tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Menjadi kurang dari sama dengan. Saya pindah ke sebelah kanan semua ya, karena ini x kuadratnya negatif, menjadi 3x kuadrat plus 4x min 6x plus 8 min 24. Ya, kita bisa tulis di sini 3x kuadrat min 2x min 16 lebih dari sama dengan 0 ya. Kita bisa cari di sini untuk menghasilkan min 2 berarti nah,
Nah, kita punya X sama dengan 8/3 dan juga X sama dengan min 2. Nah, karena ini pertidaksamaan, sehingga kita tetap meminta bantuan garis bilangan. Ini kita masukkan 0 ya, 0 kita masukkan ke sini, negatif, positif, positif. Sehingga karena itu lebih dari sama dengan, di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti kita cari, ini tandanya tertutup, cari yang positif. Ini tertutup ya. Ya, kita punya himpunan penyelesaiannya di sini. Kita bisa tulis X demikian sehingga X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 8/3, di mana X anggota bilangan real. Oke, terakhir saya punya contoh nomor 6 dengan bentuk yang berbeda. 5 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 5 pangkat X plus 1 lebih dari negatif 125. Nah, di sini kalian harus pastinya masih ingat untuk bentuk atau jenis dari macam-macam persamaan eksponen. Sama halnya untuk kita mengerjakan pertidaksamaan eksponen ini, ya. Jadi kita punya bentuk tidak tetap dari pertidaksamaan eksponen ini, sehingga kita bisa mengumpamakan atau memisalkan 5 pangkat X itu menjadi variabel lain yaitu P. Kita bisa tulis di sini 5 pangkat 2X itu adalah 5 pangkat X pangkat 2 dikurangi 6 dikali 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ya, lebih dari negatif 125. Saya pindah ke ruas kiri saja sehingga nanti ruas kanan sama dengan 0, lebih dari 0. Jadi 125 lebih dari 0. Karena kita memisalkan 5 pangkat X ini sama dengan P, sehingga untuk 5 pangkat X ini kita ganti P. Ini langsung kita kalikan aja ya. 6 kali 5 itu adalah 30. Sehingga di sini kita dapatkan 30P plus 125 lebih dari 0. Sorry. Sehingga di sini kita dapatkan P sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Tetap kita mencari bantuan menggunakan garis bilangan ya. Kita gunakan ini dulu 5 dan 25. Di sini kita masukkan 0, ternyata hasilnya positif. Di sini negatif, di sini positif. Karena ini lebih dari, berarti kita punya X kurang dari 5 atau P ya. Di sini belum bervariabel X, tapi masih P.
lebih dari 25. Nah, karena kita memisalkan P itu adalah 5 pangkat X, sehingga kita kembalikan lagi nih. P ini menjadi 5 pangkat X. Karena kita punya 5 pangkat X kurang dari 5, 5 itu adalah 5 pangkat 1, sehingga di sini X-nya kurang dari 1. Kita pakai konsep pertidaksamaan eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, karena kita punya P lebih dari 25, sehingga kita kembalikan lagi untuk P-nya 5 pangkat X lebih dari 25. Dengan 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 sehingga X-nya lebih dari 2. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2, di mana X adalah himpunan bilangan real. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan saya tentang pertidaksamaan eksponen. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa hubungin saya di email ataupun di sosmed saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.